Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bertemu lagi dengan saya Brand, host yang selalu menyarankan Anda untuk memperbanyak minum jus water apabila tidak menyadari bahwa saya ganteng, kece, dan gaul abis. Di acara paling spektakuler dari komedi stand up komedi ala KPI. Oke KPI Lover, sebelum kita tampilkan komik kita yang seperti biasa, yakni Pak Ang Ridwan, saya akan membacakan dulu Twitter yang masuk ke @sandyprawira. Pede pisannya. Oke, Twitter yang pertama datang dari hamba Allah. Katanya jangan disebutkan namanya. Berbicara tentang Brand gak berani nembak aku. Aduh. Saya jawab, saya pengen fokus dulu kuliah dan tidak mau dulu pacaran. Kemudian kreatif tapi gak menerima pendapat orang lain. Saya jawab, emang otoriter bukan kreativitas ya? Oke. Baik hati dan tidak sombong, saya tambahkan, dan keren abis. Kemudian ada juga yang nulis apa ini? Brand terlalu perfect, Anda memang pantas masuk surga. Oke. Kemudian ada lagi yang nulis, mana yang nulisnya? Waduh, oke lah, bentar. Bentar, ini sedikit sulit, sedikit delay. Kemudian oh, ini dari @hamba Allah juga, katanya jangan disebutin juga. Saya hanya apa ini? Oh, Brand, semoga suatu saat nanti saya melihat kamu bisa memimpin negeri ini. Tapi saya hanya belum. Saya hanya bisa tanggapin, saya hanya bisa memimpin rumah tangga dengan Anda. Brand, ide-idenya selalu positif. Saya tanggapin, to all members C-Class of KPI, naik party dibatalkan. Kemudian ada lagi, Brand pengecut. Saya tanggapi, oh gak usah itulah. Jelek itu. Brand sok tahu, oke, saya tanggapi. Ada yang ngomongin terlalu perfect dan keren abis, yang penting itulah. Nothing, saya juga tuh. Kemudian ada juga ini nih yang paling spektakuler. Sudah aja, segitu aja. Oleh karena itu kita langsung saja tampilkan Pak Ang Ridwan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ren. Tema untuk sekarang atau yang akan disampaikan apa Pak? KKN. KKN. Kenapa harus KKN Pak? Kakak enter. Kakak entar. Oke, langsung saja kita tampilkan dan sambut dengan meriah Pak Ang Ridwan. Yo. Assalamualaikum. KPI Lover punya duit nggak? Pengen duit? Minta ke yang subur. Tema kita kali ini agak serem, tapi tetap keren dan cool abis. Tema kita sekarang adalah KKN. KKN yang pertama, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Ini adalah sebuah kegiatan akademik untuk mengaplikasikan sejumlah teori pada ranah kenyataan. Tapi saking banyaknya teori sampai sulit diaplikasikan. Maka KKN-nya menjadi kurulang kuriling nagok. Karena kurulang kuriling nagok akhirnya beak bekal. Maka KKN-nya menjadi kuliah kurang nyatu. Tapi yang asik dari KKN ini, KPI Lovers, kita pasti kalau pulang KKN suka dapat simpedes. Tahu nggak simpedes? Simpenan anak desa. Alay itu. Kemudian KKN yang kedua adalah kenyal nikmat. Ini adalah kuliner khas Indonesia. Namanya jerot. Tahu nggak jerot?
Gula katingker itu loader, kalau digigit kan jerot, lalu kita berekspresi jerot yang ini tempo lalu saya sebut CLBK, cinta lebokeun bangsa kuring. Terus KKN yang ketiga adalah kecil-kecil nekat. Tahu nggak nekat? Nenek-nenek disikat. Ini KKN yang ketiga ini adalah Hitler. Tahu nggak Hitler? Orangnya kecil tapi dia nekat. Serdadunya banyak di mana-mana sampai Yahudi bertekuk lutut sama dia, gitu. Nah, yang menarik atau yang membuat Hitler kecil seram itu apa? Ada kumisnya. Kumis Hitler itu kumis lele tapi rezekinya arwana. Itu arwana. Kemudian KBI Lover, KKN yang keempat adalah KKN dalam maknanya yang paling seksi. Tahu seksi? Pas dipesek bau tarasi. KKN ini banyak sekali disukai oleh para pejabat karena saking seksinya, yakni apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak sekali pejabat kita yang suka KKN yang paling seksi ini. Itu sampai-sampai ada peribahasa cirata saguling jatiluhur. Geus nyata nu maraling teh pejabat nu di luhur. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur makmur. Bandrek bajigur budak penek kejebujur, teu nyambung. KBI Lover, bangsa kita ini disebut bangsa yang korup. Paling tidak gampang untuk mengukur korupsi atau tidaknya sebuah bangsa. Konon katanya, kalau setelah makan di meja makan di hotel bintang 5, itu makanannya kadang rapi, bersih, kadang juga acak-acakan, itu bisa ditebak bangsa mana yang makan. Itu adalah orang Amrik. Kenapa? Mereka itu penganut paham liberalisme. Bebas, mau rapi, bebas, mau acak-acakan, bebas. Kemudian kalau setelah makan di meja makan, itu habis tidak ada sisa makanan, lalu sendok dan garpu itu saling tindih. Ada kalanya garpu ditindih oleh sendok, atau sendok ditindih oleh garpu, itu bisa ditebak bangsa mana yang makan. Bangsa Prancis. Atau ada juga orang Paris, Prancis. Kenapa? Mereka itu sangat romantik. Saking romantiknya, sendok dan garpu saja harus saling berhubungan badan. Kemudian yang ketiga, kalau setelah makan di meja makan tidak ada sisa makanan sedikit pun, lalu sendok dan garpu saling berdempetan dalam posisi telungkup, itu mudah ditebak. Bangsa mana yang makan? Orang Cina. Sendok dan garpu yang berdekatan itu simbol dari soliditas dan solidaritas. Karena itu kan di mana-mana pasti ada orang Cina. Termasuk di Indonesia banyak sekali orang Cina. Sampai ada yang bertanya, kenapa Cina banyak di Indonesia? Itu kan terinspirasi oleh hadis Nabi. Kata Nabi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Karena kitanya tidak pergi ke Cina, akhirnya Cina yang datang ke kita. Soliditas dan solidaritas Cina itu hebat. Lalu tidak sendoknya dalam posisi telungkup, itu simbol rasa syukur. Makanannya dihabiskan. Kenapa? Sebab makanan adalah hadiah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada mereka. Karena itu harus disyukuri dengan cara dihabiskan. Tapi KBI Lover, kalau setelah makan di meja makan di hotel bintang 5, sendoknya ada, garpunya tidak ada. Garpu ada, sendoknya tidak ada. Garpu dan sendok ada, piringnya tidak ada. Garpu ada, sendok ada, piring tidak ada. Tapi meja makannya tidak ada. Itu bisa ditebak bangsa mana yang makan? Orang Indonesia. Saking korupnya gitu. Nah kawan-kawan semua, pertanyaan menggelitik muncul di kita, kenapa di Indonesia ini banyak sekali orang yang melakukan KKN? Jawabannya karena orang Indonesia pintar sekali matematikanya. Gara-gara pintar matematika, maka banyak yang korup. Pintar mengalihkan, pintar menambah, dan pintar mengurangi. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau pintar matematika banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK? Itu karena dia tidak pintar membagi. Makanya dia tertangkap. Jadi saking akut dan kronisnya KKN di kita yang tumbuh laksana cendawan di musim hujan, itu sampai di tingkat keluarga saja di kita banyak yang KKN, gitu. Kan ada anak sekolah, sama sekolahnya dipinta uang bangunan 100.000. Harus bayar uang bangunan 100.000. Dia pulang bilang ke ibunya, "Ma, kakak harus ngumpulin uang ke sekolah berapa?" Dari sekolahnya 100.000, dia ngomong sama ibunya, 250.000. "Oke kak, nggak apa-apa, nanti mama bilangin sama ayah." Istrinya ngomong sama suami, "Ayah, si kakak dipinta uang bangunan di sekolah berapa?" Kakaknya minta 250.000, kata ibunya 500.000. Lalu kata suaminya, "Nyantai, nanti ayah nyari dulu uangnya."
Dia nyari duitnya pakai uang kantor, belanja printer untuk kantor. Harga printernya 750.000, tapi ditulis minta bonnya supaya 2,5 juta. Jadi itulah tipe keluarga koruptor. Kalau satu keluarga korup, maka bangsa ini juga pasti akan korup. Gitu. Setuju tidak? Ini bukan tepuk tangan, mikir gimana. Dari keluarga korup itu muncul sekarang kan di kita muncul pemilihan calon anggota legislatif. Sampai-sampai ada caleg amfibi kan di kita itu. Tahu nggak amfibi? Anak, mantu, ponakan, ipar, B-nya itu apa? Besan dan istri. Jadi caleg amfibi. Partai itu sekeluarga saja caleg itu. Kenapa bisa sampai sekeluarga? Karena mereka sudah merasakan kalau enak duduk menjadi seorang pejabat, mereka tidak mau turun. Ya, saking tidak mau turun, seluruh keluarganya harus nyalek. Gitu. Sampai kan ada cerita, ada seorang dosen terbang, dosen tamu jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR disuruh mengasih kuliah umum. Pesertanya banyak seaula, tapi dia pas ngasih kuliahnya tidak mau berdiri, duduk terus di kursi. Pas ditanya, kenapa dia kuliahnya tidak mau berdiri tapi duduk di kursi terus? Dia takut kursinya ada yang ngerebut. Karena haus jabatan. Kami lover, konon katanya suatu saat ketua KPK itu dibawa Pak untuk jalan-jalan untuk apa namanya, bukan wira swasta tapi study tour lah ya, karya wisata atau dharma wisata. Ini hese nyebut etanya. Seluruh pejabat KPA pergi ke Borobudur dipandu oleh seorang TL, tour leader. Kata tour leader, bapak-bapak para pejabat KPK, Borobudur ini adalah simbol dari keajaiban dunia. Tidak ajaib gimana? Bayangkan bangunan setinggi ini dibuat dari batu dan lebih hebat lagi tidak pakai semen. Kata ketua KPK, Dek, tolong cari siapa pimpinan proyeknya. Masa bangunan sebesar ini tidak pakai semen? Pasti semennya dikorupsi. Kami lover, oke, kita semua sepakat, kita perangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau bisa kita gantung para koruptor itu supaya mudah kering. Oke, saya Ridwan untuk Dai Komedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari stand up Pak Ang Ridwan tentang KKN. Dan stand up tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Dai Komedia Stand Up Komedi ala KPI. Saya Brand, host yang selalu menyarankan Anda untuk memperbanyak minum jus wortel apabila tidak menyadari bahwa saya ganteng, kece, dan gaul abis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.